Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Mutia Salsabila dengan NIM B1C1240002. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Angkatan 2024, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan penggunaan logika if, multi-if, or, dan and. Nah, pertama, saya akan menjelaskan beberapa operator yang membantu rumus logika. Operator yang pertama itu yang ini, kita klik sama dengan, itu sama dengan, lalu operator besar dan kecil yang seperti ini, operator lebih kecil yang seperti ini, lalu operator lebih besar seperti ini, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, kita masuk pada cara penggunaan rumus if. Jadi, fungsi logika if digunakan untuk menguji isi suatu isi sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan diberikan suatu nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Nah, di sini tuh kriterianya kita mau masukkan gaji operator dan QC ini dan dari berdasarkan lama kerjanya mereka. Kriterianya itu kalau misalnya yang tahun kerjanya lebih dari 5 tahun itu gaji pokoknya 3.500.000, sementara selain itu 2.500.000. Nah, sini rumus yang kita pakai itu sama dengan, maaf, kita isi di bagian gaji pokok sama dengan if dalam kurung C5, maaf, kita ambil yang pertama itu yang lama kerja tahunnya operator yang tabel, maaf, yang deret pertama ini. Yang deret pertama ini C5, lalu berarti titik koma 3.500.000 oh maaf, ada sedikit kesalahan, harusnya saya tambahkan di sini 5. Nah, jadi gaji pokok operator yang lama kerjanya itu 3 tahun adalah 2.250.000. Nah, untuk mempermudah kita, langsung saja kita tarik rumusnya, maaf, kita tarik rumusnya ke bawah. Bentar. Dan gajinya pun telah tersedia di sini. Yang kedua adalah multi-if. Jadi, multi-if itu berarti menggunakan if lebih dari satu. Nah, sini sudah ada tabelnya. Saya akan mengelompokkan mana nilai yang A, mana nilai yang B, dan mana nilai yang C. Ataupun bahkan D. Rumus yang kita pakai itu sama dengan if dalam kurung D20 yang ini, lalu lebih besar dari sama dengan 90 titik koma, kita kutip A titik koma if dalam kurung kita masukkan lagi D20 76, maaf, dan titik koma kutip B titik koma
if dalam kurung tambah ini D20. Maaf, ini ada kesalahan. Harusnya yang ini tuh kita ambil D20. D20. Sini juga kita ambil lagi D20. D20. Kita ambil D20. Sama dengan 60. 60, koma C kutip titik koma kutip D. Ya, tutup kurung 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita enter. 80 itu adalah B, karena kriterianya itu adalah 90, di atas 90 itu adalah nilai A, di atas nilai 76 itu adalah B, lalu di atas 60 itu adalah C, tapi di bawah 60 itu adalah D. Nah, untuk mempermudah kita langsung tarik saja rumusnya ke bawah. Enter. Nah, 60 masuk C dan nilai 78 masuk B. Yang ketiga adalah menggunakan rumus if and. If and ini digunakan untuk menghasilkan nilai true jika semua syarat terpenuhi dan akan menghasilkan nilai salah jika ada satu atau lebih syarat yang tak terpenuhi. Nah, di sini saya sudah ada tabelnya. Jadi syaratnya untuk tabel yang ini adalah yang teorinya itu 70 itu masuk ke kompeten. Sementara yang di bawah 70 itu tidak masuk ke tidak kompeten. Yang tidak masuk ke dalam kompeten. Nah, kita masuk rumusnya sama dengan if dalam kurung n lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, karena di sini Ayu Regina itu teorinya 90, prakteknya itu 80 nilainya, jadi dia termasuk kompeten. Kayak Ayu untuk mempermudah kita langsung tarik saya ke bawah rumusnya. Nah, kenapa Niswa Rizkia itu tidak masuk kompeten? Karena teorinya itu cuma 70. Meskipun praktiknya itu 88, tapi tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam kompeten. Karena kriteria untuk masuk keterangan kompeten itu kedua nilainya ini harus di atas 70. Begitu pula untuk Dedi Maulana, Robi Sudrajat, dan Susi Suherman. Yang keempat adalah menggunakan rumus if or dengan or function. Ini tuh untuk mencari apakah apakah ini datanya itu benar atau salah berdasarkan dua kriteria atau dua kondisi. Sini saya sudah ada contohnya tabel yang calon karyawan. Nah, di sini itu kalau yang kita mau cari apakah ini karyawan diterima atau tidak berdasarkan tes potensi dan wawancaranya. Rumus yang kita pakai itu sama dengan if dalam kurung or dalam kurungnya itu lagi
Jadi begini, kalau misalnya yang nilainya itu lebih besar dari 85 atau lebih besar sama dengan 85, itu masuk ke dan bagus, itu dia diterima. Sementara yang di bawah itu ditolak. Nah, dari rumusnya kita tinggal enter. Yang pertama itu diterima karena tes potensinya itu 80 dan wawancara itu bagus. Jadi dia termasuk dalam terima. Kita langsung saja ke bawah, kita enter. Yang di bawah ini, maaf, kayaknya ada kesalahan di tabel nomor 3. Harusnya tabel nomor 3 itu diterima karena memenuhi kedua kriterianya, yaitu wawancara bagus dan tes potensi 88. Sementara sementara untuk Harry itu tes potensinya memang sesuai kriteria, namun wawancaranya itu kurang bagus, jadi dia tidak memenuhi salah satu kriteria. Lalu untuk Ardi, tes potensinya itu tidak memenuhi kriteria dan wawancaranya juga tidak memenuhi kriteria, jadi dia ditolak. Nah, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.